Kayak misalnya aku habis beli barang nih, kayak habis beli si Zoro ini nih. Iya. Aku kan suka dong. Aku suka banget dengan barang ini dan kalian harus melihat kalau aku suka dengan barang itu. Bener, Gitu. bener. Itu flexing juga gak masuknya? Jatuhnya Iya. sih menurut aku sih kebanggaan diri aku sendiri Sebenarnya aja. cuman kayak niatnya cuman share hobi aja kan sebenarnya. Iya. Aku juga gak pengen orang-orang iri kalau aku bisa beli ini gitu. Soalnya banyak orang yang bisa juga kan. Enggak sih menurut aku. Gampang beli. Enggak ya? Aku aja tidak mau untuk mengeluarkan duit aku misalnya berapa nih harga si figur Zoro ini? Jujur 4 juta. Nih guys, kalian mau nggak beli mainan cuman seonggok Zoro gini doang yang Seonggok. Apa maksudnya Enggak, seonggok? maksudnya kayak badannya aja nggak full. Maksudnya apa esensinya Masalahnya- untuk mengeluarkan uang 4 juta? Dia ini nggak full karena ada fullnya, yang fullnya itu lebih mahal. Fullnya itu belasan juta. Aku beli versi murahnya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain Marco. 4 juta kayak nggak penting menurut aku. Next. Iya kan? Iya Dikasih sih. tahu baper. Iya sih, iya. Ranking artis secara random. Oke. Kita nggak tahu ya ini artisnya. Ini siapa dulu? Wow. Wah, Jennie. Di antara semua Blackpink, dia member yang paling bawah menurut gua. Paling gua bukan nggak suka ya. Semuanya cantik. Suka semuanya, cuman ini rate paling Rate bawah paling ya. bawah kalau di antara semua member Blackpink ya. 1 sampai 7 dia 5. Ini mau Apakah bangsat. kamu berani? Lu mau bangsat, gue nge-rate saudara sendiri. Asul. Tapi cakep sih, jujur cakep. Aku Iya, aja selalu cakep, kayak cakep. ngefans. Oke sama deh, dia. Cakep 2. banget. Sabrina ini biasa Ini aja. mah 6. woman crush aku semua. Ih, aneh banget suara dia. Dia- Yang pertama dia bisa gitar kan? Bukan. Dian Sastro cakep banget sih coy. 4. Wah, ini parah sih. Ini parah. 3. Serius. Ya. Sapose. Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. 7. Yes! Tuh kan, gue tunggu dari tadi. Gue ada feeling bahwa istri gue akan muncul di situ. Tadi gue deg-degannya ada Taylor Swift sih, cuman ada kamu juga gak apa-apa. Lah, kecantikan gue. Menurut aku pribadi. Next. Sekarang Debbie, 1 sampai 7 ya sayang. Aku seneng banget ngeliat cowok ganteng. Oke. Ganteng. 7. 7, paling terakhir ya. Siapa ini? Aku tuh suka banget sama cowok yang gede, ototan gitu. 3. Mr. Lover. Wong Yu. 2. Boh, ini gue juga mau. Satu. Enggak. Oh yang 4 deh, 4. Kak, ini kalau aku gay aku mau sama dia. Iya. Cuman aku tuh lebih suka cowok Korea daripada cowok Hollywood. Oh iya. Gue gak Siapa tahu nih? siapa. Oh, Taehyung. Ini mah kesukaannya Ah, Fiona. lu yang doyan. Cakep sih, cakep. Berapa Tapi 6 ya, 6. Aduh, nggak doyan. 5 deh, 5. Ayo, siapa nomor 1? 5. Ini kalau bukan gue sih keterlaluan ya, anjay. Ya gak tahu juga lagi. Ya anjir. Kayaknya Fiona kurang research siapa yang gue suka ya. doyan. Lee Do-yoon 1, ganti. Lee Do-yoon 1. Gak boleh. Ini satu berarti. Emang enak lo. Ya. Ya, ini tim gue nih emang ngeselin ya. Maksudnya at least dia kayak research gitu siapa cowok-cowok kesukaan Debbie. Ini mah cowok-cowok kesukaan dia dimasukin semua Siapa sini. namanya? Sayang pecat deh Fiona menurut aku. Siapa namanya? Pecat. Elah gue gak ngikutin Jungkook yang brotot. BTS. Tapi dia ganteng ya, dia ganteng 1. Tapi aku lebih suka sama Lee Do-hyun. Ini ganteng juga, jangan hujat aku, thank you. Ganteng ini. Minta maaf dulu sana. Army, maafin aku Army. Mampus gue. Misalnya menurut kamu nih ya, flexing itu, Iya. itu membuat standar orang-orang yang melihat jadi lebih tinggi nggak? Jadi kayak misalnya dia tadinya hidupnya standar-standar aja, sederhana aja, tapi ngeliat sosial media yang kayak, wah orang punya rumah gede, mobilnya 800, dia jadi pengen juga gitu. Tapi 800 agak berlebihan ya, Say. Berlebihan ya? 800 ya. It's okay. Iya sih, menurut aku flexing yang ada di sosial media ini tuh terkadang secara tidak langsung tuh membuat kita tuh jadi lifestyle-nya tuh jadi naik gitu loh. Ya. Karena kan kita yang kita lihat itu kan setiap harinya dengan kemewahan orang-orang. Jadi orang-orang yang melihat juga berpikir apa itu normal ya harusnya, dan jadi pengen juga untuk ada di lifestyle seperti itu. Tapi kalau aku sendiri ngelihat orang-orang misalnya lagi liburan, tiap hari liburan, tiap bulan liburan, mobilnya banyak, segala macam yang kaya-kaya banget itu. Hal yang pertama aku pikirkan supaya aku nggak iri adalah duit bapaknya.
Gitu supaya aku nggak kayak ngiri aja gitu. Oh ini pasti duit bapak ini, duit orang tuanya. Tapi seuzon. Cuman kamu pernah dihutangin? Pasti pernah. Pernah, kalau dihutangin aku pernah. Cuman aku tuh adalah tipikal orang yang mau ngutangin nominalnya tuh sebatas yang aku bisa untuk ikhlaskan. Jadi kalau misalnya nominalnya kira-kira aku berpikir kalau misalnya suatu saat dia lari dan tidak membayar hutangnya aku nggak ikhlas, aku biasanya memutuskan Ikhlasin untuk aja. tidak memberi hutang itu. Oh oke. Itu kalau misalnya uangnya terlalu besar gitu ya. Bener, jadi aku cuman memberi nominal yang kira-kira aku bisa ikhlasin kalau dia kabur. Kalau kamu gimana? Nah ini masalah hidupku sebenarnya. Yang ngutang sama aku tuh banyak banget. Banyak banget. Dulu ya, Marco tuh sebelum menikah dengan aku, dia tuh kayak gampang dimanipulasi gitu orangnya, real. Gampang dimanipulasi Kak, sampai aku tuh pernah nasehatin dia. Orang yang mempunyai empati itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya empatinya dipakai terlalu besar porsinya, tapi otaknya nggak dipakai, jatuhnya lu dibodoh-bodohin orang. Thank you. Itu namanya tulul itu. Gue tuh sering banget diutangin karena gue ngerasa kasihan nih orang gitu loh. Iya, gampang kasihan nih, kan. Apalagi misalnya contohnya teman deket, keluarga gitu. Ada yang sering banget minjem gitu. Tapi sekarang di momen ini gue sekarang udah gak mau minjemin uang ke siapapun. Dengar gue gak mau minjemin uang ke siapapun. Siapapun lu, gue gak mau minjemin duit. Itu karena hampir 100% orang yang Marco utangin itu nggak ada yang bayar. Fuck you. Dan Marco ini ngutanginnya nominalnya kalau kalian tahu bener-bener Gila coy. wah Gila. nggak masuk akal gitu, mau aja diutangin. Sampai sekarang tuh kadang malam-malam tuh mikir ya, nih orang kalau yang ngutang ke gue ya sekarang bayar nih duitnya bisa gue pakai buat ini, gue pakai buat itu gitu. Iya. Jadi tuh buang-buang waktu sebenarnya. Gimana maksudnya? Jadi gini, uang itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang lain kalau misalnya kita nggak pinjemin ke dia. Iya. Itu jadi sia-sianya tuh di situ sebenarnya. Iya. Bukan iya. karena duit gue kurang segini nih, bukan. Iya. Tapi karena uang itu tuh sebenarnya bisa kita pakai buat hal yang lain yang Diputerin ya. Bener. Dan kenyataannya semangat orang untuk meminjam uang itu 100%, tapi semangat orang untuk mengembalikan uang tersebut itu 0,5%. bener. Karena lu kalau sekali udah dipinjemin duit, lu bakal ngerasa oke gue punya duit gitu kan. Saat lu waktunya bayar utang itu, gue bisa bayar utang atau gue bisa melakukan hal yang lain. Gue bisa beli yang lain. Kalian pasti beli hal yang lain daripada bayar utang kalian gitu. Iya, bener. Kebanyakan tuh orang pikirannya kayak gitu. Dan itu mother father. Gua nggak suka ya sama orang-orang kayak gitu. Lu pikir tuh. Nggak usah minjem kalau nggak bisa bayar. Tapi kalau misalnya emang butuh banget duitnya, kamu nggak apa-apa berhutang. Iya. Tapi kan bertanggung jawab gitu. Iya. Dan make sure banget kamu memang bisa membayar hutang itu, Iya. ya kan? Mm-mm. Sebenarnya nggak apa-apa juga ngutang kalau bertanggung jawab. Yang nggak boleh itu kalau ngutang tapi nggak bertanggung jawab. Ya, itu lagi sih, aku sekarang udah di tahap aku udah gak mau minjemin uang ke siapapun. Apapun masa lalu gue udah gak mau. Kiamat, wah. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dunia ini adalah kalau gue minjemin duit ke si A gitu. Gak, mendingan kita kiamat bareng-bareng. Gak akan. Udah hilang rasa kepercayaan aku sama manusia. Pengalaman orang utang kamu terus dia lebih galak dari kamu. Belum sih sejauh Ya, ini. kalau aku jujur cuman orang ngutang terus hilang aja. Bukan hilang ya, bahkan dia ada, dia bales chatnya, Tapi bales. pura-pura nggak tahu aja. Bahkan kayak cuman nanti ya gitu loh. Cuman dia tetap balas nanti ya. Lama-lama sampai gue lupa sendiri. Keingetnya malam. Iya dia masih punya utang sama gue ya. Kalau misalnya yang emang behaviornya nih ngutang mulu nih, menurut aku Iya jangan dipinjemin deh. nggak bagus ya. Kalau misalnya kalian tahu orang yang suka berhutang terus mau ngutang ke kalian, jangan dipinjemin. Udah cukup. Berhenti di situ aja. Iya. Mau ngutang dong ke sini? Enggak. Gitu langsung. Enggak mau temenan lagi? It's okay. Iya. Dia nggak punya teman, tapi kalian punya uang. Lebih enak punya uang daripada punya teman. Kita sekarang kedatangan 2 hijabers pemenang Pilda Chill Betul. 98, yaitu Dwi Handa dan Mira Agel. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gimana kalian setelah menang Pilda Chill tahun 98? Sekarang karir kalian tuh gimana? Kalau aku sih udah mulai merasa glow up ya. Dulu Oke. kan pakai Kerudungnya maju banget. Itu sama ciputnya ada di atas alis. Oh dulu gitu ya. Kayak gitu. Kalau kamu dulu bukan laki-laki. Dulu aku emang kayak questioning sih. Bertanya-tanya sih. Siapa aku? Tapi kamu sekarang udah menemukan jati diri kamu Berkat kan? Pilda Chill. Jadi sekarang kita di sini mau ngomongin tentang netizen. Nih, Apa nih? kan singkatan gini. Netizen. N-nya Ne. apa, T-nya apa, Z-nya apa gitu loh. Netizen. Kayak game anak-anak roll belong gitu. Neraka atau surga mereka yang menentukan. Betul. T. Ti.
tilawah membawa kita kepada Gue tahu sih kita Kenapa lu jadi lulusan ceramah? Pildacil, tapi maksud gue kan podcastnya nggak nyambung. Kenapa lo jadi Kita ceramah? jadi Gue tanya. tilawah, ya. Sebenarnya kayak tilawah itu tidak apa-apa asal diteruskan. Masalahnya kamu meneruskan suaranya udah hilang. Ti, biar lu yang zen. Zen apa ini kuliah? Ti. Tisu dong. Tapi nyambung. Enggak, gue tadi pas sebelum kesini, gue bilang sama Tara kayak Kak mau pakai softlens atau pakai kacamata. Softlens aja sih kalau pakai kacamata kalau ntar nangis repot. Terus kata Tara, Kak nggak mungkin di podcast Markov nangis. Iya juga kan? Kenapa di podcast gue? Gak Gue mungkin kan itu. tiap ngomong apapun kayak berkaca-kaca. Ini Kalau bukan Mira, kaca-kaca. kalau dia emang gak kuat sih kalau gue udah Kalau ini ngomong bukan tentang berkaca-kaca, ini neraka ngakak gaming ini namanya. Jadi ne-nya itu tadi neraka. dan surga. Neraka. Dan Neraka. surga ada di tangannya. Ya. Ti, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Betul. Tuh, setuju. Zen. Zendaya berhak bahagia. Hidup Zendaya, I love you. Lo, dulu tuh Zendaya tuh netizen lo suka ngata-ngatain lu. Wi. Iya, tahu banget Iya, gue. gue inget pas dia masih tinggal di itu kan, Rawabelong. Iya itu di situ yang jualan bunga kan dia waktu Dulu itu. namanya bukan Zendaya cuy, Siapa? Zenita. Zenita. Karena sekarang dia udah punya daya dan lupa ya jadi Zendaya. Bener. Udah go internasional dia. Masih lo tapi kontekan sama dia? Gue terakhir kontekan sama dia tuh sekitar 2 tahun yang lalu lah. Udah Tom- lupa sih fix Pas si sekarang. Tom Holland mau ngelamar dia curhat. Dulu si Maaf. Tom waktu deket sama Zendaya sebelumnya kan dia punya lagu. Tom Holland, mari main Tom Holland. Iya bener. Lah aku pikir lagunya ini. Enggak, dia nggak ikut Pildacil, gak lulus. Nggak bisa. Gak lulus Kita dia. nyanyi. Kita yang nyanyi. Tompi. Udahlah ya. Menurut kalian yang ngebedain kritik sama ngebully itu Iya, apa? bener. Ya kalau gue sakit hati bully berarti. Kalau gue kayak, oh iya benar juga, terima kasih atas sarannya. Berarti itu. Itu kritik. Kalau Duyanda? Apa menurutmu Kalau Duyanda? kritik, Kalau misalnya kritik dan bully itu beda tipis memang. Betty. Tapi emang lebih banyak kadang-kadang tujuannya nggak kritik sih ya kan. Karena kalau kritik dan saran pasti dia di belakangnya ada PO box ya cuy. Bener. Benar. Jadi kebanyakan sih suka nggak ada PO box ya. Jadi menurut gue sih kayaknya kurang kritik ya gitu. Jadi kalau misalnya Nggak mau bisa dikirim nih. Jadi kalau misalnya mau lagi mau ngatain orang, belakangnya harus ada PO PO box ya. Kalau misalnya kalian memang mau bikin buat saran atau kritik untuk kita di podcast ini jangan lupa cantumkan PO box. Apa nomornya? PO box. PO Box 788857. Panjang ya. Iya, panjang ya. Perasaan cuma Ada kayak 3 cuy. Oh, ini ke neraka langsung. selama mau ngatain Marco, selama ada PO boxnya nggak apa-apa. It's okay. Sisi baik dan sisi buruknya netizen nih. Netizen itu pasti di hidup kalian itu penting banget sebenarnya netizen nih. Bener-bener. Kalau nggak ada netizen, kita semua itu nggak bisa jadi seperti ini. Betul, sangat betul, itu betul. sangat setuju. Tapi yang aslinya juga banyak ya. Bu. Nah, sisi baik dan sisi buruknya menurut kalian apa? Mira dulu. Apa sih soal gue? Ya udah gue deh, gue. Kalau sisi baiknya itu, kadang tuh gue suka ngerasa kayak mereka tuh jadi temen ngobrol juga. Karena kan namanya kita lagi sering ngepost sesuatu itu kan pengennya kalau misalnya audiens kita aktif kan, kita jadi semangat kan untuk kayak ngebikin konten. Nah tapi kalau sisi buruknya itu lebih ke kalau misalnya kita ada salah dikit, pasti akan ada aja tuh kesalahan yang tiba-tiba kayak muncul, tapi kita sendiri tuh nggak sampai ke situ lagi pikirannya gitu. Mereka itu jadi pelajaran hidup juga buat kita. Jadi kita tahu mana yang harus reaktif sama enggak, coy. Nggak semua netizen ternyata bisa sereaktif kelakuan preman kita, cuy. Iya, benar. Kalau kita ngeluar, kalau gua jadi sosok Marco Ivanos, udah pasti gua jadi musuh masyarakat. Betul. Kalau lu kan orang kayak ya udah gitu. Dablek Kayak, dia mah. Iya, anjir, emang. Marco ramah. Ini tanda-tanda kiamat. Betul Nah, sekali. betul. Iya. Heeh. Tapi Harus kalau taubat. gue yang tiba-tiba ngomong anjir aja gue di komen cuy. Oh, gitu? Iya kayak kan kakak berhijab lah, akan lebih baik jangan ngomong anjir. Gue jadi kayak iya juga ya udah lagi. Jadi kalau ngomong kayak ditahan-tahan gitu. Tapi gue malah menjadi kayak ya udahlah itu kan juga baik toh. Waktu gue balik ke rumah anak-anak gue kan kalau gue kayak kelepasan gitu mereka juga suka negor gue. Jadi gue ambil yang baik-baiknya. Tapi kadang-kadang yang nggak kuat juga.
Ih anjir. Iya, soalnya kadang netizen itu Anjir, ngerasa close friend. dia itu ada ekspektasi ke lu. Betul, itu betul banget. Kalau misalnya ekspektasinya nggak sesuai sama dia komen langsung, kok lu gini sih? Tapi itu sebenarnya karena mereka itu terlalu menjadikan perhatian, mereka sayang sama lu. Ya itu dia makanya. Itu tapi sisi baiknya sebenarnya Itu apa? mix aja sih. Intinya terlalu mencintai itu tidak baik. Iya. Ya Robun, cintai Tuhanmu. seperti quote, semakin kamu menggenggam pasir semakin hilang dia di dalam genggaman. Gila. Emang kayak gitu bener? Bener, lu genggam pasir, Iya, dia bener. bisa digenggam. Kan pasir bisa diginiin. Kecuali pasirnya basah. Kalau Mira bagaimana? Pernah ketemu netizen in real life? Pasti baik-baik ya? Tapi ya, gue tuh tipe orang yang banget meladeni netizen yang menurut gue ngajak berantem. Gue tuh pernah dapat DM kayak gini. Jadi ada satu netizen gue blok, terus dia ngomongin gue, ih gila gue di blok sama Mira Agil gara-gara apa namanya nge-DM dia, anti kritik banget tuh orang. Nih beneran ya, ini fix pikiran gue. Jadi tuh gue tuh ngeblok orang tuh nggak selalu yang ngatain gue. Gue tuh biasanya ngeblok orang tuh melihat dia itu cocok gak sama gaya bercanda gue. sama lagi aku. Ngerti gak sih? Iya, iya, Kayak iya. dia ngerti nggak nih cara gue ngomong, karena kan kadang dari sosial media lo nggak tahu nadanya, lo tuh nggak kenal orang ini tuh kalau bercanda sejauh apa gitu kan. Iya. Ada yang bisa dapat lucunya, ada yang enggak gitu. Jadi justru jadinya ya. di saat gue ngeblok orang itu tuh berarti gue tuh di situ lagi merasa bersalah dan gue merasa bertanggung jawab kalau kehadiran gue tuh merusak hari-harinya. Oke. Jadi gue memilih kayak lebih baik lu tuh nggak lihat gue walaupun ini pekerjaan berat untuk kita berdua. Damn. Tapi emang Seperti memutuskan. kita nggak jodoh, kita nggak bisa paksain hubungan toksik. Bener. Jadi lebih baik gue blok gitu kan. Kadang tuh gue merasa bertanggung jawab aja gitu. Gue nggak bisa kontrol cara gue menjalani hidup gitu. Ada beberapa yang ngerti, ada yang beberapa enggak. Contohnya aku terlalu kayak touchy gitu sama temen-temen lawan jenis gitu. Menurut kamu micro cheating nggak? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Kalau buat aku sih enggak ya. Kalau misalnya kayak ketawa, hey! Tapi kalau touchy-nya cute, Lu gila. Kalau taci cute, lu ngapain cute orang? nggak boleh kan cowok? Ya iya sih. Nggak boleh juga. Kalau kamu cute ya, boleh nggak ya nyute temen gua? Coba deh. Misalnya nyute Putra gitu ya. Iya, Mikir ya, aduh. kamu nyute Putra. Halo Kamput. Dia anjing. Gue pasti lebih ke aneh sih, bukan aku mikirnya bukan micro cheating sih, kayak dia anjing aneh banget tuh orang. Gitu sih, bukan micro cheating sih. Enggak, aku sih enggak. Enggak ya? menurut Itu aku enggak bukan. juga. Itu lebih ke freak menurut aku. Iya, Kamu iya. harus ke psikolog. Cute berarti enggak? Enggak, cute enggak. Oke. Apalagi kalau menurut kamu apa? Nah, menurut kamu ya, kalau follow cewek di Instagram, itu micro cheating atau enggak? Follow aja ya, tidak melakukan apapun gitu. Sebenarnya aku bukan tipikal cewek yang suka sama cowok yang banyak follow cewek-cewek, apalagi kayak si cowoknya udah in relationship gitu. Tapi case-nya adalah dari sebelum aku ketemu sama Marco, Instagram Marco tuh kayak udah banyak banget cewek-cewek. Terus bahkan kalau misalnya aku melihat cewek cantik di explore gitu, terus aku kayak, ih siapa nih cewek cantik banget. Aku buka dong fotonya, udah like by Marco Ivanos. Aku kayak, Enggak, soalnya tuh aku kan tipe yang misalnya nih, aku lihat di explore ada cewek. Ih cakep, follow. Ih, Tapi cakep, itu dulu follow. apa sekarang? Itu dulu, sekarang udah Jujur, enggak. jujur. Kalau sekarang yang aku follow, jujur, sekarang enggak. Kalau sekarang yang aku follow cuman cewek-cewek luar negeri. jujur. Jujur, cewek Indonesia nggak pernah. Kalau cewek luar negeri aku follow misalnya cewek cakep, tukang masak gitu. Nah aku follow. Follow. Cewek seksi Follow. sekarang. Ya. Stop deh podcast. Stop podcastnya. Flirting itu menurut kalian termasuk micro cheating nggak? Menurut aku iya. Sama. Itu mikro gak ya? Apa udah cheating? Enggak sih, mikro. Sih, flirting mikro sih menurutku. Karena misalnya aku kayak rada so cantik gitu depan kamu kayak kibas rambut set, gitu. Kayak baju kayak set. Woi. Itu kan itu mikro kan? Iya sih. Iya. Itu mikro sih, benar-benar. Iya, iya, iya. Iya, setuju. Itu mikro. Batasan selingkuh kamu di mana? Oh, ini udah selingkuh. Semuanya nggak boleh sebenarnya. Heeh. Even kayak follow banyak cewek juga. Next. Menurut kalian lebih jahat micro cheating yang nggak ngaku? Dia diem nih. Iya, karena kan dia Atau- pasti nggak ngaku tuh. Atau cheating tapi jujur. Jadi kayak Sorry, tapi emang ada orang yang cheatingnya ngaku? ada aja deh. Saya kayak, Aku aku, tadi selingkuh nih gitu. bukan anjay ngomongnya nggak Gimana? gitu. Aku tadi habis selingkuh. Hahaha. Masa gitu? Ini gimana? Aku tuh nggak ngerti selingkuh ngaku gimana. Jadi gini, misalnya aku nggak tadi abis ngopi, ini micro cheating ya. Aku tadi abis ngopi nih sama si ini gitu, berduaan di mall ini. Tapi misalnya. ngomongin masalah kantor kok gitu ya? Iya misalnya kayak gitu. Gitu.
Ditutupin gitu. Terus abis itu misalnya dia abis nganterin pulang, udah selesai nganterin pulang, nyamper rumah, aku tadi abis nganterin si ini nih pulang. Tapi kalau misalnya kayak istrinya marah, dia nggak mau terima, nggak mau ngaku gitu. Ya nggak tahu ini siapa nih yang bikin pertanyaan nih, nggak tahu nih gimana menurut anda? Iya makanya kayak menurut aku nggak dua-duanya nggak bisa milih lagi. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya cheating is cheating gitu ya. Iya nggak bisa, sekecil apapun tetap aja cheating, nggak mau. Tapi orang selingkuh itu nih ya, buat kalian, orang selingkuh itu jangan dikasih kesempatan kedua. Karena Benar. selingkuh itu tuh tabiat, tau gak lo? Selingkuh itu tuh bukan cuma sekali, abis itu dia berubah. Enggak bakal. Lu selingkuh, lu maafin dia gak bakal berubah, bakal selingkuh lagi. Karena udah ngerasa, wah selingkuh, enak ya, selingkuh ternyata tinggal minta maaf, dimaafin gitu. Ntar ngulang lagi, jangan dimaafin. Orang selingkuh jangan pernah dimaafin. Menurut kamu nih sayang, si preference ini Iya, bisa bikin... sayang. Menurut kamu nih, Blay, jadi preference itu bisa bikin orang berantem nggak kalau misalnya beda preference? Menurut aku kalau sampai di titik berantem tuh kayaknya nggak wise deh. Kalau aku sendiri lebih memilih kalau misalnya emang nggak bisa banget menyatu, nggak bisa banget disatukan, lebih baik aku kayak memilih jalan aku sendiri dengan orang-orang yang juga memilih jalan itu. Dia juga sebaiknya juga memilih orang lain yang punya jalan yang sama gitu loh. Jadi kita berada di frekuensi masing-masing tanpa harus berantem. Iya, jadi kamu memilih untuk apa ya, accept beda preference itu. Dan membiarkan dia dengan kesenangannya. Ya tapi kan ada aja orang yang Gimana ada aja orang habis minum kopi nih, pahit bener. Ada aja orang yang nggak bisa nerima preference orang kan. Bener. Misalnya dia maunya preference sama terus gitu. Bener-bener memaksakan ya. Memaksakan kehendak sebenarnya. Apa yang dia mau ya harus diturutin gitu. Bener. Misalnya kayak aku suka main game, kamu juga harus suka main game. Iya sih. Ada. Kalau nggak asik dong nanti hidup kita gimana Iya. gitu. Kok lu nggak suka main game sih? Iya. Apaan sih, nggak seru banget? Gak fun deh hidup lo nggak main game. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya diomongin ke temen deket tuh kadang kita juga suka kayak gitu ya. Emang. Dan biar seru aja. Iya. Ya tapi maksudnya ini ke pasangan. Tapi nggak gitu. take it seriously ya. Iya kalau Pasangan gimana? ke pasangan ya mau nggak mau. Kalau ke pasangan tuh mau nggak mau kita harus nerima preference Adjust. mereka. Iya adjust. Iya. Soalnya kalau misalnya nggak adjust ntar ujung-ujungnya berantem pasti. Memaksakan Iya. kehendak. Atau jadinya memilih jalannya masing-masing. Betul. Kayak misalnya aku awalnya tuh sama sekali aku gak suka, bukan gak suka ya, kayaknya aku gak tahu tentang anime, gak suka soal anime, gak cari tahu juga. Terus aku ketemu sama Marco yang super duper kuadrat mega bintang wibu. Betul. Lihatlah kepala Zoro. Iya. Oh gak bawa mainan ya hari ini. Nah terus awalnya sih aku kayak ada sih sebenarnya di pikiran aku yang kayak sih wibu banget gitu. Ada. Maksudnya sejujurnya gitu. Tapi aku mau untuk apa sih anime ini tuh? Apa sih yang bikin kamu suka? Kenapa kamu suka segitunya? Dan ternyata aku sekarang bisa nangis nonton anime. Bener. Debbie sekarang tuh nontonnya ini anime tapi dia yang paling suka cuma Demon Slayer ya kan. Dikasih sama itu. aku juga nonton yang ini Shokugeki no No Soma. Soma, iya. Cuman menurut aku tuh Demon Slayer itu adalah anime paling aman untuk orang awam nonton. Berarti aku awam. Awam banget kan? Kamu Siap nggak- master. Sorry, panggil aku sensei. Soalnya si Demon Slayer ini tuh gampang banget ditontonnya ya kan? Oh iya? Animasinya bagus, ceritanya gampang Karakternya diikutin, juga bagus karakternya banget ya? bagus-bagus. Iya bener. Kamu suka siapa? Aku suka Gyome. Kamu suka siapa? Itu yang ular siapa namanya? Aduh, Aku si ganti-ganti. Obanai. Obanai ganteng sih. Obanai, Menurutku dia iya. kayak cuek-cuek keren gitu. Tapi kan dia actionnya belum banyak di anime itu. Iya. Tapi udah memikat hati aku sih. Anjay. Tadinya kamu gak suka dia kan? Tadi kamu suka si Ini Rengoku awalnya kan? Rengoku, cuman kan dia Rengoku. udah gak ada. Inilah Udah hewan rip. Rojiun. Sorry spoiler. Ya astagfirullah. Iya, makanan paling aku tidak suka di dunia ini adalah bubur Manado. Tapi dia termasuk kayak, jadi aku lupa ada orang bikin konten nyobain makanan paling gak enak menurut apa, ternyata bubur Manado. Mungkin banyak juga yang relate kali sama kamu. Mungkin sih. Aku tuh gak suka Dari banget segi bubur Manado. texture katanya mereka pada gak suka. Ada beberapa makanan yang aku cobain tuh bener-bener gak suka banget. Udah nyoba lagi gak suka. Udah nyobain. Aku belum nggak pernah suka. sih kebetulan cobain bubur Manado. Ada bubur Manado, terus ada satu lagi tuh apa tuh yang pakai yang kayak sagu, yang kayak Oh pakai ini gule. ini bukan iya gule. makanan khas Papua ya.
Papeda. Itu nggak cocok banget. Aku nggak cocok banget. Aku sih pernah nyobain, tapi bukan suka banget, tapi ya oke lah buat dicobain, bukan Oke yang ya. kayak nggak bisa makan. Oke, itu aku nggak bisa. Bukannya Aku nggak. gitu. Oh ya nggak ada makanan sampai gitu. Kecuali itu apa kayaknya balut deh. Balut tuh kayaknya nggak Ada, banget tapi deh. ada tahu. Ngebayangin aja tuh malah. Ngebayangin tuh kayak. Jadi dia tuh telur yang kayak udah jadi anak ayamnya, terus kayak ada sayapnya gitu-gitu kan, balut. Itu Kamu mau nggak aku challenge makan balut? Terus nanti aku peluk. kasih berapa dulu? Kasih peluk. Skip. Nggak worth it. Skip. Pokoknya balut nggak banget. Kecuali aku dibayar di atas 100 juta aku mau. Tapi sebenarnya aku kalau misalnya dibayar kayak 75 juta makan balut aku telan sih. Iya sih. Iya nggak? Sama sih. 50 juta juga aku telan sih. Iya sebenarnya. kayak Tahan makan napas doang. aja nggak sih? Asik. Bukan Makan cuma doang. tahan napas juga kayaknya cukup deh. Terus tahan nafas kan jadi nggak dirasain kan sih. Enggak, iya maksudnya tuh ada orang makan balut tuh hop di gigit-gigit. Terus kayak beneran dirasain diecap gitu ya kayak Enggak, skip.